Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 offering A. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang pembuktian matematis pada mata kuliah pengantar geometri ini. Nah, berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Agisni Dewi Rahayu, Aulia Eka Putri, Elisa Nurbaiti, dan Ilmi Nurhasni Abdin. Pengantar pembuktian geometris. Untuk pembuktian yang digunakan pada bagian ini adalah bukti 2 kolom untuk membantu membuktikan suatu prinsip. Pada tabel pembuktian terdapat 2 kolom, yaitu kolom sebelah kiri untuk pernyataan dan kolom sebelah kanan untuk alasan. Kolom statement atau pernyataan berisikan langkah-langkah matematis dimulai dari yang sudah diketahui hingga menemukan hasil yang ingin dibuktikan. Pada kolom reason atau alasan dimulai dengan diberikan, kemudian berisikan alasan, landasan, atau bukti mengenai statement yang sudah dituliskan. Reason harus berdasarkan pada hipotesis diberikan, definisi atau postulat yang telah dikemukakan, atau teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya adalah, untuk melakukan pembuktian, kita memerlukan suatu given dan proof. Jadi, kesimpulannya adalah, untuk melakukan pembuktian, selanjutnya kita akan membahas tentang properti untuk membenarkan pernyataan. Yang pertama, ada properti persamaan atau sifat-sifat persamaan, di mana A, B, dan C adalah bilangan real, yaitu ada sifat penjumlahan persamaan atau addition. Jika A sama dengan B, maka A plus C sama dengan B plus C. Kemudian, ada sifat pengurangan persamaan atau subtraction. Jika A sama dengan B, maka A min C sama dengan B min C. Kemudian, ada sifat perkalian persamaan atau multiplication. Jika A sama dengan B, maka A kali C sama dengan B kali C. Dan yang terakhir, ada sifat pembagian persamaan atau division. Jika A sama dengan B dan C tidak sama dengan 0, maka A per C sama dengan B per C. Kemudian yang kedua, ada properti persamaan aljabar atau sifat-sifat persamaan aljabar di mana A, B, dan C adalah bilangan real. Di antaranya yaitu ada sifat refleksif, yaitu A sama dengan A. Kemudian ada sifat simetris, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Kemudian selanjutnya ada sifat distributif, A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Kemudian ada sifat substitusi, jika A sama dengan B, maka A-nya itu menggantikan B dalam persamaan apapun. Dan yang terakhir ada sifat transitif, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Langsung kita terapkan ke dalam contohnya, di mana 2 kali X min 3 ditambah 4 sama dengan 10. Maka kita akan buktikan X sama dengan 6. Dengan menggunakan tabel pembuktian yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana 2 dikali X min 3 ditambah 4 sama dengan 10. Maka 2X min 6 ditambah 4 sama dengan 10 menjadi 2X min 2 sama dengan 10, yang dimana itu merupakan sifat distributif. Kemudian menjadi 2X sama dengan 12, yang dimana itu adalah sifat penjumlahan persamaan. Dengan di setiap ruasnya kita tambahkan 2. Kemudian yang keempat adalah X sama dengan 6, karena itu merupakan sifat pembagian persamaan, maka terbukti bahwa nilai X sama dengan 6. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang properti pertidaksamaan atau sifat-sifat pertidaksamaan, yang dimana A, B, dan C adalah bilangan real, yaitu yang pertama ada sifat penjumlahan pertidaksamaan atau addition. Jika A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C, dan A min C lebih dari B min C. Kemudian, yang kedua ada sifat pengurangan pertidaksamaan atau subtraction. Jika A kurang dari B, maka A plus C kurang dari B plus C, dan A min C kurang dari B min C. Kita langsung masuk ke contohnya, di mana MN lebih besar daripada PQ, maka kita akan buktikan bahwa MP lebih besar daripada NQ dengan menggunakan pembuktian langsung seperti sebelumnya, di mana MN lebih besar daripada PQ, maka MN ditambah NP lebih besar daripada PQ ditambah NP, karena itu merupakan sifat penjumlahan pertidaksamaan. Kemudian yang ketiga adalah MN ditambah NP sama dengan MP, dan NP ditambah PQ sama dengan NQ, karena itu merupakan postulat penambahan segmen. Kemudian yang keempat adalah MP lebih besar daripada NQ, di mana itu merupakan substitusi. Maka MP lebih besar daripada NQ itu terbukti benar.
Pada subbab kali ini kita akan membahas tentang hubungan dari garis tegak lurus. Garis vertikal adalah garis yang memanjang dari atas ke bawah. Pada gambar diwakilkan oleh garis L. Sedangkan garis horizontal adalah garis yang memanjang dari kanan ke kiri. Pada gambar diwakilkan oleh garis Y. Adapun definisi dari garis tegak lurus adalah dua garis yang bertemu membentuk sudut-sudut yang berdekatan kongruen. Contohnya adalah jika terdapat garis AB yang berpotongan dengan garis CD di titik E, maka sudut AEC berdekatan dengan sudut CEB. Sudut CEB berdekatan dengan sudut BED, sudut BED berdekatan dengan sudut DEA, dan sudut DEA berdekatan dengan sudut AEC. Sesuai dengan definisi garis tegak lurus, maka besar keempat sudut yang terbentuk adalah kongruen. Nah, garis tegak lurus tidak harus vertikal dan horizontal loh, melainkan dua garis miring juga bisa berpotongan tegak lurus, dengan syarat sudut berdekatan yang terbentuk kongruen, yaitu 90 derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang relasi atau hubungan. Relasi menyatakan hubungan atau keterkaitan antara dua elemen. Tabel berikut menjelaskan beberapa contoh konsep relasi R. Yang pertama, relasi sama, objek yang terkait adalah angka. Contohnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Relasi lebih dari, objek yang terkait adalah angka. Contohnya adalah 7 lebih besar dari 5. Relasi tegak lurus, objek yang terkait adalah garis. Contoh relasinya adalah garis L tegak lurus dengan garis M. Relasi berkomplemen, objek yang terkait adalah sudut. Contoh relasinya adalah sudut 1 dan sudut 2 berkomplemen. Adapun relasi kongruen, objek yang terkait adalah ruas garis atau segmen, serta sudut. Adapun contohnya adalah ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD, serta sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Tabel berikut menunjukkan sifat khusus relasi, di mana A, B, dan C adalah objek yang berkaitan dengan relasi R. Sifat yang pertama adalah sifat refleksif, di mana A, R, A. Contohnya, 5 sama dengan 5. Sifat yang kedua adalah sifat simetris. Jika ARB, maka BRA. Contohnya adalah, jika garis L tegak lurus dengan garis M, maka garis M tegak lurus dengan garis L. Sifat yang ketiga adalah sifat transitif. Jika ARB dan BRC, maka ARC. Contohnya adalah, jika sudut 1 kongruen dengan sudut 2 dan sudut 2 kongruen dengan sudut 3, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Nah, setiap relasi yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif dikenal sebagai relasi ekuivalen. Contohnya adalah pada kekongruenan sudut. Selanjutnya kita akan masuk pada teorema 1.6.1. Dikatakan bahwa jika dua garis tegak lurus bertemu, maka keduanya membentuk sudut siku-siku. Seperti pada gambar di samping, diberikan bahwa garis AB tegak lurus dengan garis CD yang berpotongan di titik E. Maka kita akan buktikan bahwa sudut AEC merupakan sudut siku-siku. Kemudian, kita akan membuktikan pernyataan sebelumnya menggunakan tabel yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Yang pertama, diberikan garis AB tegak lurus dengan garis CD yang berpotongan di titik E. Maka, sudut AEC kongruen dengan sudut CEB, karena sesuai definisi, garis tegak lurus bertemu membentuk sudut-sudut yang berdekatan adalah kongruen. Maka, besar sudut AEC sama dengan besar sudut CEB, karena jika dua sudut kongruen, maka kedua sudut tersebut adalah sama besar. Kemudian yang keempat, sudut AEB adalah sudut lurus, maka besar sudut AEB adalah 180 derajat, karena besar sudut lurus adalah 180 derajat. Kemudian, menggunakan postulat penjumlahan sudut, maka besar sudut AEC ditambah besar sudut CEB sama dengan besar sudut AEB. Kemudian, kita substitusikan poin 4 dan poin 5. Maka, kita dapatkan besar sudut AEC ditambah besar sudut CEB sama dengan 180 derajat. Kemudian kita substitusikan poin 3 dan poin 6. Maka besar sudut AEC ditambah besar sudut AEC adalah 180 derajat. Maka 2 dikali besar sudut AEC adalah 180 derajat. Maka besar sudut AEC adalah 90 derajat menggunakan sifat pembagian persamaan.
maka besar sudut AEC adalah sudut siku-siku. Karena jika besar suatu sudut adalah 90 derajat, maka sudut tersebut adalah sudut siku-siku. Masuk pada teorema selanjutnya, yaitu teorema 1.6.2. Dikatakan bahwa jika dua garis berpotongan, maka sudut vertikal yang terbentuk adalah kongruen. Seperti pada gambar di bawah diberikan garis AC berpotongan dengan garis BD di titik O. Maka akan kita buktikan bahwa sudut 2 kongruen dengan sudut 4. Sama seperti pembuktian sebelumnya, kita juga menggunakan tabel untuk pembuktian kali ini. Yang pertama diberikan bahwa garis AB berpotongan dengan garis BD di titik O. Maka sudut AOC dan sudut DOB adalah sudut lurus dengan besar sudut AOC sama dengan 180 derajat. Karena besar sudut lurus adalah 180 derajat. Kemudian besar sudut AOC sama dengan besar sudut DOB karena substitusi dari poin kedua. Kemudian besar sudut 1 ditambah besar sudut 4 sama dengan besar sudut DOB. Dan besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 sama dengan besar sudut AOC yang merupakan postulat penjumlahan sudut. Kemudian kita substitusikan poin 4, yaitu besar sudut 1 ditambah besar sudut 4 sama dengan besar sudut 1 ditambah besar sudut 2. Kemudian menggunakan sifat penggunaan persamaan, kita dapatkan bahwa besar sudut 4 sama dengan besar sudut 2. Maka sudut 4 kongruen dengan sudut 2. Karena jika dua sudut sama besar, maka kedua sudut tersebut adalah kongruen. Maka sudut 2 kongruen dengan sudut 4 karena sifat simetris kekongruensian sudut. Masuk ke dalam teorema selanjutnya, yakni teorema 1.6.3. Dikatakan bahwa pada suatu bidang terdapat tepat satu garis yang tegak lurus terhadap suatu garis tertentu di setiap titik pada garis tersebut. Seperti gambar di bawah, diberikan garis AB tegak lurus dengan garis CD yang berpotongan di titik O. Maka akan kita buktikan bahwa hanya garis CD yang tegak lurus dengan garis AB di titik O. Kemudian kita akan membuktikan menggunakan tabel seperti pembuktian sebelumnya. Yang pertama diberikan garis AB tegak lurus dengan garis CD berpotongan di titik O. Kita asumsikan bahwa terdapat garis lain yang tegak lurus dengan garis AB di titik O. Contohnya, garis AB tegak lurus dengan garis EF berpotongan di titik O. Maka sudut BOC siku-siku dan sudut BOE adalah siku-siku. Jika terdapat dua garis yang tegak lurus, maka kedua garis tersebut membentuk sudut siku-siku sesuai dengan teorema sebelumnya, yaitu teorema 1.6.1. Maka besar sudut BOC sama dengan 90 dan besar sudut BOE adalah 90 karena besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Kemudian kita substitusikan poin 4, maka besar sudut BOC sama dengan besar sudut BOE. Kemudian menggunakan postulat penjumlahan sudut, maka besar sudut BOC sama dengan besar sudut BOE ditambah besar sudut COE. Menggunakan sifat penggunaan persamaan, yakni didapatkan bahwa besar sudut BOC dikurangi besar sudut BOE sama dengan besar sudut COE. Kemudian kita substitusikan poin 5, yakni besar sudut BOC dikurangi besar sudut BOC sama dengan besar sudut COE, yaitu 0 sama dengan besar sudut COE. Dari hasil tersebut terjadi kontradiksi dengan postulat 8, yakni postulat jujur derajat, yang menyatakan bahwa besar suatu sudut adalah bilangan positif yang unik, sedangkan 0 bukanlah bilangan positif. Dengan demikian, asumsi yang dilakukan adalah salah, sehingga pernyataan hanya garis CD yang tegak lurus dengan garis AB di titik O adalah benar. Masuk ke dalam teorema terakhir, yaitu teorema 1.6.4. Dikatakan bahwa garis sumbu pada suatu ruas garis adalah unik. Garis sumbu atau perpendikular bisektor dari suatu ruas garis adalah garis yang melalui titik tengah dan tegak lurus terhadap ruas garis tersebut. Berdasarkan definisi garis sumbu, maka terbukti bahwa garis sumbu pada suatu ruas garis adalah unik. Pada gambar,
M merupakan titik tengah dari ruas garis RS, di mana titik tengah suatu ruas garis hanya terdapat satu atau tepat satu. Kemudian terdapat garis XY yang tegak lurus dengan ruas garis RS di titik M. Jadi, garis XY merupakan garis sumbu pada ruas garis RS. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.